berikutnya implementasi data warehouse di inventory. Jadi sebagian perusahaan itu memiliki value chain yang menjadi kunci aktivitas bisnis mereka. Yang namanya value chain ini menunjukkan sifat, alur logis, dan aktivitas utama yang merupakan penunjang dari perusahaan tersebut. Contohnya dari value chain ini apa? Ya, di perusahaan retail misalkan, itu akan merilis purchase order atau PO ke vendor produk satu merek tertentu misalkan. Nanti proses order itu dibuat dan melakukan pemesanan satu produk dengan kualitas tertentu, kemudian melakukan pembayaran dan lain-lain. Kemudian dari vendor produk itu diantar ke gudang, ke warehouse. Nah, warehouse ini yang kita sebut sebagai inventory. Inventory di perusahaan retail tersebut berada. Nanti semua barang yang dibeli ke vendor akan dikumpulkan, akan di-collect dalam sebuah inventory yang besar, inventory utama di situ. Retail pasti ada proses seperti itu untuk inventory di perusahaan retail. Kemudian proses pengantaran barang berlanjut hingga ke toko-toko retail yang lebih kecil, misalkan di cabang. Ya, jadi dari retail pusat, supermarket pusat itu misalkan akan disebarkan beberapa produk ke toko-toko cabang, minimarket sebagainya. Hingga pada akhirnya barang itu dipajang, di-display dan dibeli oleh customer melakukan pembelian terhadap barang di retail yang di toko-toko retail yang tersebar di berbagai daerah. Di sini sistem informasi dalam perusahaan biasanya merekam dengan baik setiap transaksinya atau disebut sebagai snapshot. Jadi setiap transaksinya itu kita bisa istilahkan dengan snapshot di setiap tahap value chain-nya. Jadi di setiap tahapan tadi misalkan dari purchase order, kemudian delivery dari vendor ke warehouse, kemudian ada berapa stok yang tersedia di warehouse, dan melakukan pengantaran produk dari warehouse ke store, ke toko-toko. Itu di setiap tahapannya kita bisa catat di sistem, tercatat dengan baik di situ. Jadi tujuan utama dari data warehouse atau business intelligence ini adalah untuk memonitor performa dari setiap prosesnya tersebut. Performa delivery misalkan, performa vendor, performa delivery dari warehouse ke retail di setiap daerahnya, itu bisa termonitor dengan baik. Itu adalah fungsi dari data warehouse atau business intelligence ini. Karena setiap proses memiliki metrik pengukuran yang unik pada interval waktu yang unik, bahkan dari segi granularity juga unik, bahkan dari segi dimensi juga kadang beda-beda gitu. Kalau misalkan data warehouse berurusan dengan vendor, mereka memiliki data berbeda, tipe transaksi yang berbeda. Kemudian dari internal inventory ke toko-toko retail juga mereka memiliki skema yang berbeda. Maka nanti tidak mengherankan bahwa secara fact table itu bisa lebih dari satu, bisa satu atau lebih fact table yang terjadi di sini. Maka dari itu value chain ini menjadi sumber informasi atau memberikan informasi yang berharga. Itu sangat-sangat penting untuk dipahami sebagai bisnis prosesnya. Nanti dalam membentuk lingkungan enterprise data warehouse atau business intelligence ini secara sistem dapat terbangun dengan baik. Dan pada akhirnya memang akan jadi kompleks gitu kalau berbicara tentang value chain kan, dari hulu ke hilir itu bisa dilakukan, bisa termonitor dengan baik. Secara aplikasi data warehouse juga pastinya akan besar di sini. Nah, itu kemudian dapat memunculkan dapat monitoring yang akhirnya nanti akan berguna bagi decision making nanti untuk pengambilan keputusan.
Untuk membuat data warehouse atau business intelligence dalam inventory ini, pertama kita harus mengenali dulu beberapa model yang berkaitan dengan inventory ini. Jadi ada beberapa modelnya nih yang memungkinkan. Jadi menurut riset sudah disusunkan, ternyata ada 3 model. Pertama adalah merupakan periodic snapshot, yaitu apa yang dimaksud sebagai periodic snapshot? Setiap baris data akan muncul sebagai time series yang berlapis. Jadi ada kemiripan periodic snapshot dengan time series gitu. Nanti juga akan dijelaskan tentang periodic snapshot ini yang ada kemiripan dengan buku rekening, tercatat saldo di situ. Itu untuk periodic snapshot. Nanti ada kaitannya dengan waktu juga. Time itu juga merupakan komponen utamanya. Keduanya adalah transaction, yaitu melibatkan setiap transaksi yang berkaitan dengan inventory. Di setiap transaksi apapun itu yang berkaitan dengan inventory tercatat membentuk dimensional dan juga star schema dalam data warehouse ini. Kemudian yang ketiga adalah inventory accumulating snapshot, di mana setiap baris dalam fact table terdiri dari setiap pengantaran, delivery produk, dan kemudian akan terupdate sering perpindahan barang di warehouse itu sendiri. Jadi ini lebih memfokuskan pada perpindahan satu barang, itu akan terupdate untuk menyusun row demi atau baris demi baris di setiap di dalam fact table-nya. Di 3 model itu setiapnya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa ini salah satu yang paling pas, karena terkadang untuk satu kasus tertentu ketiganya diperlukan. Ketiganya diperlukan dalam menyelesaikan satu desain atau perancangan data warehouse atau business intelligence dalam perusahaan. Yang pertama adalah kita bahas lebih dalam, lebih detail mengenai inventory periodic snapshot. Misalkan dalam studi kasus retailer ya. Jadi setiap retailer pasti memiliki data warehouse atau gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut. Seperti tadi contoh yang sudah dijelaskan tadi, untuk menyimpan barang dari vendor, dari berbagai macam vendor, kemudian melakukan purchase order dan menyimpan di dalam data menyimpan dalam gudang, menyimpan dalam inventory. Maka optimasi pada inventory level ini penting. Dan optimasi pada level inventory akan berdampak pada profit atau keuntungan perusahaan retail ini. Kenapa optimasi inventory itu penting? Karena toko retail itu akan memastikan bahwa mereka menjual produk yang tepat di waktu yang tepat dan lokasi yang tepat pula. Itu untuk meminimalisir out of stock, kehabisan stok seperti itu. Jadi perlu optimasi di inventory. Dan juga nanti berkaitan dengan biaya inventory. Itu ada banyak sekali ya jenisnya. Itu beberapa cost, beberapa biaya bisa dikurangi dengan optimasi ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh inventor untuk retailer ini? Jadi retailer dapat melakukan analisis quantity on hand harian. Quantity on hand harian atau jumlah produk yang ada saat ini tersedia itu apa aja, berapa kuantitasnya. Itu yang disebut sebagai quantity on hand. Berkaitan dengan produk pada setiap toko di cabang-cabangnya retail. Karena kita tahu di retail itu melakukan penjualan di setiap toko-toko di daerah, misalkan di minimarket, sehingga nanti barang-barang itu dapat terjual ke customer. Itu perlu dianalisis setiap hari kuantitasnya berapa, quantity on hand dia berapa. Maka dari itu melakukan identifikasi apa saja yang menjadi
dimensinya dari requirement dari user, bahwa kita tahu bahwa retailer pengen melakukan analisis quantity on hand di setiap retail, di setiap tokonya. Maka dari situ kita bisa tentukan yang menjadi dimensi ya lah, karena bisnis proses adalah tadi yang sudah disebutkan untuk melakukan analisis itu. Kemudian langkah kedua adalah melakukan apa aja yang menjadi dimensinya. Pertama adalah date atau waktu, tanggal, itu date. Kemudian kedua adalah produk. Yang ketiga adalah store atau toko, karena kita bicara ada banyak toko di sini kan yang akan menjual barang tersebut, ada banyak. Jadi date, produk, dan juga store. Kita dapat memodelkan dengan periodic snapshot, di mana dalam konteks transaksi level granularity tidak dapat ditentukan dengan pasti. Jadi dimensinya apa aja kadang kita tidak bisa menentukan itu apa aja. Pokoknya yang jadi acuan adalah itu tadi, analisis quantity on hand, berarti date, produk, dan store. Nanti dalam konteks transaksi itu level granularity-nya kita tidak akan atau tidak perlu dilakukan, karena memang tidak pasti di situ. Fokus saja ke dimensionnya. Maka apa yang menjadi list atau dimension itu sendiri yang akan menjadi pokok atau poin utamanya. Jadi dalam studi kasus ini tidak ada tambahan dimensi pada granularity-nya. Ingat dari proses tersebut ya berkutat ke itu aja, analisis terhadap quantity on hand. Jadi level granularity tidak ada tambahan. Contohnya promosi tidak perlu dimasukkan, karena promosi nanti akan berasosiasi dengan perpindahan satu produk, seperti pemesanan. Mungkin ada pemesanan banyak, kemudian ada dapat diskon, ada promosi dan sebagainya. Itu berbeda, itu berbeda kasus. Yang namanya promosi berkaitan dengan penerimaan atau penjualan, namun tidak ada kaitannya dengan inventory. Kemudian single fact pada inventory ini adalah quantity on hand. Nanti berkaitan dengan dimensi date, store, dan juga produk. Nanti bisa dilihat di gambar ya, contohnya. Kemudian part komponen utama yaitu ada date, store, produk, dan quantity on hand. Produk dan store nanti dapat dihiasi dengan beberapa atribut yang berguna. Jadi boleh aja ditambahkan ya, tidak harus saklek seperti itu. Nanti ada beberapa atribut yang berguna untuk inventory analisis. Misalkan apa? Dimensi produk dapat ditingkatkan dengan menambahkan misalkan kolom minimum reorder quantity atau misalkan storage requirement. Jadi minimum quantity suatu produk dapat diukur karena nanti mengukur ketersediaan atau kapasitas satu inventory, kapasitas gudang gitu. Pastinya perusahaan tidak mau merugi gitu. Misalkan melakukan order satu produk kemudian dengan ngasal gitu minimum. Jadi secara quantity perlu diatur, perlu dimonitoring minimum quantity-nya berapa supaya untuk meminimalisir cost dan juga efisiensi di biaya. Jadi asumsikan value tersebut selalu konstan ya, jadi discrete atau dapat dihitung dengan baik, kita bisa hitung jumlahnya ya, selalu konstan, tidak berubah ya. Kapasitas gudang kan jarang sekali berubah ya. Jika minimum order quantity berbeda untuk setiap toko, maka itu tidak perlu dimasukkan ke dalam product dimension, karena nanti pasti bakal kompleks gitu. Setiap toko memiliki penyimpanan yang beda-beda. Ternyata berbeda nih karena ada banyak toko cabang di daerah, kemudian store-nya ada banyak. Kalau tidak konstan ya tidak perlu dilakukan. Di store dimension kita dapat memasukkan atribut berkaitan dengan jenis produk juga, itu boleh aja dimasukkan di dimensi store.
jenis produk. Ini misalkan produk makanan beku gitu, produk makanan olahan, atau misalkan produk yang berhubungan dengan obat-obatan medis seperti itu, atau nanti dapat dikategorikan bahwa ini bahan pangan atau ini bukan merupakan bahan panganan, itu juga boleh dimasukkan. Nah, skema untuk inventory periodic snapshot ini bisa sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat sekali. Misalkan ada beberapa info penting mengenai inventory level dapat muncul dan terukur dapat dalam frekuensi tertentu yang nanti bisa ditelah, yaitu dari produk yang mana dan juga dari lokasi yang mana. Itu dapat diambil secara sekaligus, produk tertentu, lokasi tertentu, inventory level mereka berapa, dan juga jangan lupa di tanggal tertentu, level ketersediaan barang, ketersediaan kuantitas gudang mereka, ketersediaan mereka ada berapa. Akan tapi ada tantangan yang kayaknya ada di periodic snapshot hadapi. Namun tantangan ini berbeda ya dari sales fact di bab sebelumnya tentang retail sales. Itu ada beberapa kasus yang unik, itu hanya muncul di inventory aja. Yaitu apa? Untuk sales fact table yang sudah dibahas di bab sebelumnya itu bertipe sparse atau jarang. Kenapa bisa sparse atau jarang ini? Karena ketika customer melakukan pembelian di keranjang belanja gitu, pergi ke supermarket, pergi ke minimarket, itu dia pasti akan hanya membeli barang-barang yang diperlukan aja, tidak membeli semua barang gitu kan. Jadi hanya membeli beberapa aja yang dia perlukan, beberapa item ya, 5 item, 10 item gitu. Anda bisa bayangkan ketika datang ke minimarket kemudian melakukan belanja, kapasitas bawa barang belanjaan Anda atau keranjang belanja itu pasti terbatas gitu. Maka dari itu sales pack ini nanti transaksinya juga akan bersifat jarang gitu atau sparse. Nanti akan berbeda dengan inventory, karena inventory itu nanti akan bersifat dense atau padat ya. Itu kebalikannya, inventory itu kebalikan dari sales. Jadi mengapa padat? Itu disebabkan oleh sifat inventory itu sendiri, di mana mereka menghindari out of stock atau kehabisan stok. Jadi kalau misalkan ada customer tadi di kasus sales itu melakukan pembelian barang, ya dia akan melakukan pembelian yang seperlunya aja, apa yang dia butuhkan, kapasitas juga terbatas. Tapi berkaitan dengan inventory, kalau bisa perusahaan ingin menghindari yang namanya out of stock. Jadi dia akan rutin sekali melakukan transaksi di situ. Jadi out of stock atau kehabisan stok. Jadi akan terus restock ulang ya, seperti itu. Jadi stok ini sangat penting bagi penjualan, di mana customer dapat membeli barang yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan stok berkurang, maka perusahaan akan melakukan reorder, akan order kembali, akan melakukan pengiriman kembali dari data warehouse untuk barang-barang yang secara level inventory dia sudah menurun, akan melakukan restock. Bahkan sebelum habis pun itu sudah melakukan stok ulang gitu, karena itu nanti akan berkaitan dengan customer supaya tidak, ketika dia akan mencari satu barang akan langsung dapat ditemukan. Nah nanti pasti akhirnya juga akan berkaitan dengan profit, nanti berkaitan dengan profit yang pada akhirnya diraih oleh perusahaan retail, keuntungan. Kalau misalkan ada perusahaan ada customer mencari satu barang yang ternyata tidak ada gitu, pasti secara bisnis dia sudah mengabaikan customer. Ternyata pelayanan kurang itu karena barang yang dicari tidak ada, itu secara profit juga akan berkurang. Jadi itu untuk meminimalisir kondisi out of stock itu. Kemudian kebutuhan customer yang tinggi juga harus diimbangi dengan strategi perencanaan inventory yang baik. Jadi untuk kebutuhan customer apa aja,
menurut musim dan sebagainya, nanti harus diimbangi juga dengan perencanaan di bidang inventory ini. Kemudian berkaitan dengan inventory snapshot, itu sangat memungkinkan bahwa setiap harinya akan ada row di fact table untuk setiap produk di setiap store setiap harinya. Jadi data itu akan terus bertambah setiap harinya. Itu memungkinkan produk-produk di setiap produknya akan terjadi penambahan data di situ. Jadi maka dari itu Anda dapat memasukkan yang kita istilahkan zero out of stock measurement di dalam row-nya untuk menandakan bahwa out of stock tidak terjadi. Contohnya pada satu retailer dengan 70.000 produk misalkan, berusaha untuk memenuhi kira-kira 100 toko di cabangnya. Di data warehouse pusat misalkan ada 70.000 jenis produk, itu nanti memenuhi kira-kira ada 100 toko di store cabangnya. Jadi setidaknya ada 7 juta ya. Dihitung dari 70.000 kali 100 ya kan. Maka akan ada 7 juta baris yang terisi di data di fact table-nya setiap hari. Jadi secara data dia akan terisi setidaknya ada 7 juta record di situ, 7 juta row. Hal ini masuk akal karena kondisi zero out of stock tersebut akan terpenuhi. Di setiap harinya akan memungkinkan terjadi pencatatan ya untuk memenuhi kondisi zero out of stock. Itu setiap hari misalkan dari pertama 7 juta, berikutnya juga ada 7 juta row lagi, berikutnya juga sama seperti itu secara simultan. Ini bisa kita rencanakan, kita bisa planningkan secara disk size di komputer. Secara size nanti kita yang harus disiapkan berapa. Misalkan satu ROM membutuhkan 15 byte, maka total size per harinya itu membutuhkan 90 mega. 90 mega kapasitas yang diperlukan satu hari. Nanti dapat diakumulasikan untuk 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, itu berapa disk, berapa size yang bisa disiapkan untuk menyimpan di setiap untuk memenuhi kondisi out of stock ini, untuk inventory snapshot ini. Namun sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya untuk mengenai size ini karena dapat diatur, karena pastinya akan memerlukan size yang besar, nanti akan mengakibatkan di meningkatnya cost, biaya dan sebagainya untuk menyiapkan suatu infrastruktur tersebut. Jadi kita bisa kurangi adalah dengan cara mengurangi snapshot dalam selang waktu tertentu. Jadi kita bisa bikin periodik dalam selang waktu tertentu aja gitu. Jadi tidak perlu dalam rentang 1 hari, seperti itu terlalu kecil. Jadi misalkan dapat dilakukan dengan cara menjaga setidaknya inventory dalam waktu 60 hari, 2 bulan ya, kemudian dibagi ke dalam granular atau mikro setiap minggunya untuk menjadi data history. Jadi dapat dibagi per 7 hari gitu misalkan, per 7 hari atau 1 minggu, nanti level inventory-nya berapa. Hal ini bisa kita bandingkan seandainya menyimpan 1000 transaksi atau 1000 snapshot yang dalam periode 3 tahun, maka akan lebih simple jika menyimpan, akan lebih simple jika menyimpan kurang lebih 200-an snapshot, jadi berkurang ya karena ada 200-an snapshot yang terdiri dari 60 harian dan juga kurang lebih ada 140-an minggu ya snapshot yang disimpan dalam 2 fact table berdasarkan periode yang berbeda. Jadi bisa menjadi 2 fact table, yang satu per kurang lebih 60 dan juga 140-an minggu. Kemudian di sini kita mengenal yang namanya semi additive fact. Jadi pengertiannya apa untuk semi additive fact ini? Misalkan satu produk di retail secara stok kita bisa jumlahkan atau akumulasikan antara kuantitas terhadap produk yang tersedia.
jumlahnya berapa, secara kuantitas berapa, kemudian produk yang tersedia ada berapa. Namun hati-hati di sini karena periodic snapshot itu bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi akan melakukan perlakuan yang berbeda. Jadi stok memiliki atribut date atau tanggal sekian, stok sekian, dan seterusnya. Sehingga kurang tepat jika melakukan akumulasi atau penjumlahan di setiap row-nya untuk menyatakan stok saat ini. Jadi secara kalau misalkan di retail sales yang kemarin kita bisa jumlahkan. Misalkan ada transaksi, kemudian jumlah total keuntungan ya setiap transaksinya kita cukup total saja. Di total dijumlahkan maka akan didapatkan total penjualan, total pembelian seperti itu berapa. Tapi ini berbeda dengan inventory stock. Kita tidak dapat melakukan atau menunjukkan bahwa value nilai satu stok sekarang itu berdasarkan jumlah dari setiap stoknya yang ada di setiap tanggalnya kita jumlahkan seperti itu. Jadi kasus simpelnya seperti ini mirip seperti saldo akun rekening. Misalkan Anda cetak rekening di bank, kemudian cetak rekening tanggal sekian, saldo sekian, tanggal sekian, saldo sekian. Jadi untuk beberapa hal memang itu bisa ditotal, itu memungkinkan aja, tapi itu prosesnya beda, caranya nggak seperti itu, caranya nggak ditotal seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai semi additive ya, untuk menunjukkan level inventory stok sekarang itu ditotal ya, benar ditotal, tapi tidak di total mirip seperti bikin sales untuk retail sales gitu, dijumlahkan seperti itu. Nah, ini secara lebih detail untuk tentang semi additive itu akan lebih dipahami dengan analogi saldo rekening ya, yang cetak di buku rekening. Misalkan hari Senin Anda cetak rekening gitu, misalkan Senin saldo yang tersisa itu 5 juta. Selasa tidak berubah, saldo masih 5 juta. Kemudian Anda menabung lagi sebesar 500.000 di hari Rabu. Itu kalau di total saldo Anda berapa sekarang? Di 5.500.000 ya. Hingga beberapa hari berikutnya juga tidak akan ada perubahan selama tidak ada transaksi di dalamnya. Mau nyimpan atau narik, selama tidak ada aktivitas ya tidak ada perubahan. Jadi Anda tidak bisa serta-merta melakukan jumlah saldo. Misalkan jadi 5.500.000, saldo Anda berapa? 5.500.000. Karena dijumlahkan, karena setiap row-nya di rekening dijumlahkan, Senin 5 juta, Senin 5 juta, Selasa 5 juta, Rabu 500.000. Jadi di total itu jadi 15.500.000 misalkan. Jadi mungkin hal ini dapat diterapkan pada akumulasi total penjualan per minggu. Kalau misalkan kita akumulasikan total penjualan satu minggu, itu mungkin aja, boleh aja dijumlahkan satu row seperti itu. Caranya gimana? Itu cara paling tepat untuk kasus inventory adalah dengan melakukan perhitungan per date, per tanggal, kemudian di rata-rata. Nanti akan ketemu di situ rata-rata saldo atau rata-rata inventory per hari. Jadi kalau rata-rata per hari, rumusnya memang benar ya, dijumlahkan semuanya secara keseluruhan kemudian dibagi menjadi jumlah harinya. Jadi Anda dapat melakukan pengecekan, misalkan dari contoh saldo itu tadi, berapakah rata-rata saldo per hari. Misalkan dengan menjumlahkan total selama sekian hari dibagi dengan jumlah harinya, contoh yang tadi diketahui adalah 15.500.000. Dibagi 3, maka rata-rata saldo adalah setiap harinya rata-rata saldo adalah 5.166 sekian. Jadi yang namanya semi additive merupakan ya additive juga sebenarnya, dijumlahkan gitu, di total atau sum dari total. Namun ada syaratnya gitu, tidak serta-merta ditotalkan semuanya, tapi ada hitungan tambahan, ada rumus tambahan di situ. Misalkan tadi apa, untuk mencari rata-rata. Oke, sekarang untuk inventory snapshot ini implementasinya di SQL bagaimana? Implementasi database bagaimana? Itu sebenarnya mudah ya, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh row kemudian dibagi ke dalam sesuai periodenya berapa, dalam berapa hari, dalam waktu
berapa minggu gitu, dijumlahkan aja semua kemudian dibagi periodenya. Sebagai contoh, bagaimana cara menentukan rata-rata inventory untuk 4 produk di 3 toko dalam 7 hari. Rata-rata inventory, misalkan kita punya 4 produk, itu ditempatkan dalam 3 toko. Jadi 3 toko tersebut nanti ada produk tertentu ya, pokoknya jenisnya ada 4 itu. Kita pengen tahu rata-rata inventory-nya dalam 7 hari berapa nih. Untuk menjawabnya secara coding mudah saja, yaitu dengan cara menjumlahkan total inventory kemudian dibagi dengan 7. Karena 7 itu kan dalam 1 minggu ada 7 hari, rata-rata hariannya nanti bisa ketemu. Ini biasanya diistilahkan dengan nama aggregate ya, atau aggregation rules. Jadi biasanya juga umum dijumpai dalam OLAP produk, atau kita juga bisa desain codingnya seperti itu dengan pemrograman dengan SQL juga itu memungkinkan. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini juga sebenarnya kasus semi-additive measurement ini tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Jadi sebenarnya secara sederhana kita dapat memandang inventory snapshot ini sebagai time series ya. Jadi kalau misalnya kita sering melihat data time series ya mirip seperti inventory snapshot ini. Jadi level kenaikan atau penurunan stok itu dapat terlihat dengan baik jika disimpan dalam format time series. Jadi dapat dipahami karena kuantitas inventory ini sendiri tidak dapat dipandang secara individu, perlu adanya elemen lain yaitu churn atau waktu. Maksudnya apa di sini churn ini? Jadi churn per day gitu misalkan. Itu dalam snapshot inventory itu dapat dihitung dengan kuantitas produk terjual dengan produk yang tersedia. Ya, produk yang tersedia sekarang atau quantity on hand, perbandingan antara produk yang terjual dengan quantity on hand berapa, itu per hari nanti berapa di situ. Nanti lebih jauh lagi churn dapat dikalkulasikan dalam periode tahun gitu. Perbandingan antara produk terjual dengan quantity on hand. Jumlah churn tahunan didapatkan dengan cara membagi total penjualan dengan rata-rata kuantitas yang tersedia. Jadi nanti misalkan churn tahunan itu didapat dengan cara total penjualan nanti berapa, dihitung totalnya, summarize, kemudian dibagi dengan rata-rata kuantitas yang tersedia berapa, itu nanti akan ketemu dengan churn. Kemudian quantity sold juga merupakan elemen penting untuk dianalisis dan juga harga jual gitu. Quantity sold ya, jumlah penjualan dan juga harga jual dari satu produk itu kadang fluktuatif ya, bisa berubah. Jadi sesuai gambar tersebut, quantity on hand itu adalah semi additive ya. Quantity on hand semi additive. Selain itu juga aditif, kita bisa pandang sebagai aditif juga. Jadi quantity sold harian dapat ditotal seperti biasa. Jadi jumlah penjualan nanti dapat ditotal seperti biasa, jadi bukan semi additif. Biaya atau cost value juga merupakan aditif, itu bisa dijumlahkan, bisa aditif sum seperti biasa. Dalam skema periodic inventory table berguna juga jika kita menyiapkan stok awal atau saldo awal. Jadi inventory snapshot ini stok awal berapa sekarang yang dimiliki berapa, yang tercatat berapa, itu bisa disiapkan karena nanti ke perubahan stok ini akan kita istilahnya menjadi delta ya, untuk delta. Karena adanya perubahan stok, itu perubahan tersebut kita masukkan ke dalam variabel delta gitu, misalkan dengan stok terakhir untuk saat ini berapa. Stok harian atau saldo menjadi semi aditif, sedangkan perubahan stok atau delta menjadi full aditif. Delta atau perubahan stok itu nanti bisa murni, bisa dijumlahkan. Kalau misalkan stok harian itu menjadi semi aditif ya, karena sama seperti saldo tidak bisa langsung dijumlahkan. Jika bicara mengenai inventory, pada umumnya sih kebanyakan itu perusahaan menggunakan periodic snapshot ya. Pada umumnya menggunakan itu. Tapi tetap ada dua alternatif lain yang memungkinkan, tergantung dari contoh kasusnya.
Tapi walaupun seperti itu ya tetap yang paling umum yang dipakai adalah periodic snapshot ini.